ここ出ないと。Halo para pengangguran yang budiman, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Boskun di sini. Setelah sekian lama saya tidak upload, akhirnya upload lagi. Hari ini saya sangat bersemangat sekali dan semoga kalian juga sangat bersemangat. Karena pada kali ini saya akan merangkum sebuah anime yang cukup brutal melebih-lebihi mulut perempuan. Judul anime ini adalah Betum, rilis tahun 2012. Anime ini bercerita tentang orang yang dikirim ke pulau terpencil tak berpenghuni dan saya sarankan untuk tidak ditonton bersama keluarga. Kenapa? Anda akan mengetahuinya nanti. Oke, tak perlu berlama-lama, siapkan handset dan sedikit menjauh dari keluarga. Kalau pacar ya boleh sih, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang remaja pengangguran yang hakiki bernama Ryota Sakamoto. Kenapa saya sebut pengangguran? Karena hidupnya dia didedikasikan hanya untuk bermain sebuah game bernama game Betum. これからは海外の強え奴らとやんねえとランクが上がんねえ。 Game Betum sendiri 11-12 mirip game Battle Royale lainnya seperti PUBG maupun Free Fire. Tapi di game ini senjatanya hanya menggunakan sebuah bom alias tidak ada senjata rifle apalagi bazooka. Karena kegilaannya bermain game tersebut, dia masuk top 10 player terbaik di dunia. Saking gilanya dia bermain game, membuat dia menjadi pengangguran dan jomblo abadi seperti Anda sedang di rumah. Waduh, kok jadi ke situ? ゲームというネットゲームの世界では誰よりも強く、そして誰よりも偉かった。 Saat dia membeli Kinder Joy di toko besi, tiba-tiba ada orang misterius yang membawanya ke sebuah pesawat bersama dengan banyak orang di sana. Kemudian seseorang muncul di layar dan menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia menjelaskan mereka semua akan dibawa ke sebuah pulau terpencil tak berpenghuni dan akan memainkan game Betum seperti di dunia. Kok bahaya loh? Seperti di dunia nyata. Jika para pemain ingin keluar dari permainan ini, mereka harus mengumpulkan 8 chip yang tertanam di dalam tangan setiap para pemain. Intinya, mereka semua disuruh saling membunuh antar pemain agar bisa mengumpulkan semua chip tersebut. Chip ini juga berfungsi sebagai alat sensor atau alat pelacak untuk mengetahui posisi pemain yang berada di dekat mereka. このチップを8個集めるんだ。 Setiap orang akan diberi 2 jenis tipe bom. Bom yang pertama bisa langsung meledak jika dilempar atau terkena target. Dan bom yang kedua bertipe timer yang waktu meledaknya bisa disetting maksimal 10 detik. Menganggap semua ini tidak masuk akal, Ryota memberontak tapi langsung disentrum tak berdaya. Kemudian para pemain diterjunkan secara paksa. Saat itu Ryota merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. 何も思い出せねえんだ。 Tiba-tiba ada orang menyerang dengan melempar bom kepadanya. Awalnya Ryota mengajak berdamai, tapi merasa dirinya terancam, Ryota pun dengan sigap langsung memasang strategi seperti saat dia bermain game Betum dulu. Dan mungkin kalian sudah bisa menebak, ya pasti Ryota berhasil membunuh orang tersebut. Ya iyalah, kalau Ryota langsung mati, nggak lanjut ini anime, blok. Orang itu harus mati dengan cara yang sedikit tidak hormat karena bom meledak tepat di bawah bubul ujung pantatnya. Waduh. Tak lama kemudian saat di bibir sungai, Ryota bertemu dengan perempuan yang sedang mempoles buletan surgawi miliknya. Pret, ngomong apa gua sih cuy, buletan surgawi. Nama cewek ini adalah Himiko, tapi bukan Kimihime. Sontak dia sangat terkejut dan sangat ketakutan melihat Ryota berada di depannya. Melihat dari tampangnya, Himiko ini seperti punya trauma yang mendalam saat bertemu laki-laki. Trauma apakah itu? Nanti kita akan ceritakan. Dan Himiko langsung pergi dari sana. Kemudian Ryota menggunakan alat pelacaknya, namun yang mengejutkannya, dia malah bertemu om-om yang sudah lumayan tua sedang boker di sana. Nama orang ini sebut saja Lebon.
Karena memiliki tujuan yang sama yaitu keluar dari pulau ini tanpa saling membunuh, kemudian terjalinlah kisah persahabatan antara mereka berdua. Saat di atas bukit, mereka melihat pesawat yang menjatuhkan airdrop yang di dalamnya berisi suplai makanan. Pembuat game ini sengaja memberikan makanan agar semua pemain saling bertemu. Ya, 11-12 lah dengan game PUBG maupun Free Fire. Tapi bedanya berisi sebuah makanan bukan senjata AWM plus scope kali 8. Loh, kok jadi ke situ? Lanjut. Saat mau mengambil suplai tersebut, ada seseorang yang lebih dulu mendekatinya. Tiba-tiba, ya, ternyata sudah ada pemain lain yang sudah memasang jebakan di dekat suplai tersebut. Kemudian Ryota memutuskan untuk mengambil makanan di tempat lain. Sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan seseorang bernama Kosuke Kira yang habis membunuh pemain lain. Wanjir, dengar namanya Kira mengingatkan saya dengan Kira di anime Death Note. Waduh, anime brutal itu. Di situ Ryota mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak ada pertumpahan darah. Namun karena Kosuke ini orang yang sedikit sok jagoan, dia pun menolaknya. Omae, ii ka? Ochitsuite ore no hanashi yo. Melihat fakta bahwa kedamaian nampaknya bukanlah takdir dirinya, Ryota pun memutuskan untuk kembali ke profesinya sebagai pro player yang tak kenal ampun kepada musuhnya. Sebagai pemain terbaik di dunia game betum, dan jangan salahkan Ryota jika Kosuke harus mati di tempat tersebut. Touzen da ze. Ore wa Butume no sekai ran ka. Awalnya Ryota sedikit dibuat kewalahan, tapi karena sutradara anime ini ingin Ryota menang, akhirnya Kosuke harus terkena serangan yang membuat dia nyungset terpental-pentil. Loh, kok terpental-pentil sih? Pentil, waduh. Namun karena Ryota masih ada sisi kemanusiaan, dia pun dibiarkan hidup dan hanya mengambil bahan makanannya saja. Torank to Bim wa moratte iku. Waru ko omou na. Kemudian Ryota berjalan menyusuri arus sungai dan tak sengaja bertemu lagi dengan gadis imut yang aduhai menggoda iman kebatinan, yaitu Himiko. Ryota pun mencoba mengajak berdamai dan menjelaskan dia tidak ingin membunuh dan mengajak bekerja sama untuk keluar dari pulau ini. Namun nampaknya penjelasannya tidak berguna dan Himiko langsung menyerang membabi buta di tempat tersebut. Ya, karena Ryota ini adalah MC-nya, Yumeko malah kesentrum dengan senjatanya sendiri dan pingsan saat itu juga. Melihat Himeko yang pingsan dan terpujur kaku, disitulah jiwa-jiwa Sugiono di dalam diri Ryota memberontak. Sebagai bujang yang telah lama berkecimpung di dunia perjombloan, tentu saja Ryota sangat bernafsu dan hendak mempoles surabi tutung milik Himeko saat itu juga. Ya, pada akhirnya Ryota tidak jadi melakukannya karena dalam dirinya mempunyai sifat seperti saya, yaitu kuat iman, sayang perempuan, dan tidak akan melakukan hal seperti itu sebelum kelak waktunya menikah. Blok. Kemudian Ryota membawanya ke tempat Om Lebon. Setelah Himeko diberi makan dan sudah cukup tenang, akhirnya kita diberitahu tentang masa lalu Himeko dan dalang kenapa mereka berada di pulau ini. Dulunya Himeko ini adalah siswa SMA yang cukup cerdas, baik dan taat bayar cicilan motor. Loh, kok jadi kebayar cicil motor? Namun suatu hari Himeko mengajak teman-temannya bertemu musisi band terkenal tinggal di dekat apartemennya. Dan apa yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Yang mana mereka semua digedabah sampai tak tersisa. Dan jika saya tampilkan adegan ini sudah jelas pasti akan kena pelanggaran. Waduh. Tapi beruntung Himeko berhasil kabur sebelum digedabah massal oleh mereka. Dalam arti lain, para penonton tak perlu takut karena saat ini sudah jelas bahwa Himeko masih pink. Waduh, karena kejadian itulah yang membuat Himeko dibenci oleh teman-temannya. Kemudian perusahaan game betum yaitu Theranos Japan terobsesi ingin merealisasikan game buatannya ke dalam dunia nyata.
Cara yang digunakan untuk memilih para pemain adalah dengan mengirimi semua orang surat dan menyuruh menulis orang yang ingin mereka lenyapkan. Karena Himeko sangat dibenci oleh teman-temannya, mereka pun menulis nama Himeko untuk dilenyapkan. Dalam arti lain, semua pemain dikirim ke pulau tersebut adalah orang yang paling dibenci di masyarakat. Kalau untuk Ryota sendiri dibenci oleh ibunya sendiri karena tidak tahan dengan kelakuan Ryota yang kasar dan hanya bermain game. Ditambah lagi seorang pengangguran. Tuh ingat, kurangi bermain game agar tidak nganggur. Waduh, padahal saya juga nganggur cuy. Kembali ke Himiko, setelah di pulau, Himiko bertemu dengan lelaki bagong, sebut saja namanya Iwan. Iwan ini mengajak Himiko bekerja sama yang faktanya Iwan telah berencana untuk menggedabah Himiko. Mengambil kesempatan dalam kesempitan nih. Karena sutradara anime ini tidak ingin Himiko dicicipi orang lain, Iwan pun harus mati terkena bom sebelum berhasil mencicipi serabi tutung milik Himiko. Mati kan? Nah, karena kejadian itulah yang membuat Himiko trauma dan sangat membenci laki-laki seperti di awal-awal film tadi. Oke lanjut, kembali ke timeline saat ini. Tiba-tiba malamnya mereka diserang oleh komodo yang membuat kaki Lebon terluka cukup parah. Untuk itu mereka beristirahat ke sebuah bangunan terbengkalai di tempat tersebut. Saat siangnya, tiba-tiba mereka diserang oleh pemain bernama Miyamoto. Penyerangan itu tidak menimbulkan korban jiwa, tapi naas, Himiko harus diculik dan dijadikan sandera supaya memancing Ryota datang menyelamatkannya. Ryota pun menemukan HP Himiko yang tertinggal dan melihat foto Himiko yang sedang cosplay menggunakan karakter di dalam game betul. Dan ternyata kita dikejutkan dengan sebuah fakta baru, yaitu bahwa karakter itu pernah menikah di dalam game dengan Ryota. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Himiko itu sendiri. Mengetahui fakta tersebut, Ryota langsung mengamuk sejadi-jadinya demi menyelamatkan Himiko. Saya singkat saja karena di sini hanya untuk membentuk percintaan antara Ryota dan Himiko. Di situ Ryota berhasil menyelamatkan Himiko dan membunuh dua orang tersebut. Akhirnya terjalinlah kisah romantis antara mereka berdua. Namun itu tidak berlangsung lama karena mereka bertemu dengan perempuan yang nampak terlihat sangat menyedihkan. Nama perempuan ini adalah Murasaki. Dan ternyata lagi-lagi kita dikejutkan dengan sebuah fakta baru. Ternyata bahwa Murasaki ini adalah pemain dari generasi sebelum Ryota. Dulunya dia berhasil menyelesaikan game ini dengan bekerja sama dengan orang yang dicintainya bernama Date. Namun naas, di saat-saat terakhir dia harus dikhianati oleh Date yang membuat dia terjebak di pulau tersebut. Tapi bukan itu saja kejutannya. Ternyata Date ini dikirim kembali ke pulau ini karena dia tetap banyak dibenci oleh masyarakat. Untuk itu Ryota dan Himiko membantu Murasaki untuk membalaskan dendamnya kepada Date. Lalu terjadilah pertempuran dan adu strategi yang cukup sengit dalam melawan Date. Setelah cukup lama saling serang, Date pun dibuat terluka dan berhasil dikalahkan. Melihat Date yang sudah tak berdaya, tiba saatnya Murasaki untuk membunuh Date yang berada di depan matanya. Tapi ya, karena Murasaki ini masih mencintai Date dan tak tega untuk membunuhnya, dia pun mengurungkan niatnya dan malah merawat luka Date. Blok, drama-drama yang kayak gini nih yang paling gua benci banget, sumpah. Blok, udah tahu pernah dikhianati tapi malah dimaafkan. Aduh, kok jadi kesel gua. Oke lanjut. Di sisi lain Pak Lebon ternyata mempunyai niat membunuh Ryota dan Himeko karena dia ingin mengambil chip dari mereka yang sudah terkumpul 7 keping. Loh kok anjing, kok berkhianat? Awalnya Om Lebon tidak ingin melakukannya. Tapi karena teringat dengan istri di rumah takut disosor oleh rumput tetangga, mau tidak mau dia harus keluar dari pulau ini. Kemudian Pak Lebon melakukan penyerangan, namun di sini Ryota tidak berniat untuk melawannya.
Dengan sedikit jurus bacot no jutsu dari Ryota, Pak Lebon pun sadar dan menyesali perbuatannya. 一緒に帰りたいんだ平さんと一緒に Ya, seperti kata pepatah, penyesalan itu pasti datang terakhir. Ya, Pak Lebon harus mati dengan cara yang menurut saya cukup brutal, yaitu dijadikan santapan biawak rawa yang kebetulan berada di sana. Mamam tuh, bebal sih. Coba tetap kerjasama, mungkin nggak akan kayak gini kan, bener nggak? Terlihat juga orang-orang di perusahaan Theranos Jepang yang ternyata sedang menonton pertempuran mereka semua. どうですか皆さん第3回でゲームバランスもか Setelah kejadian tersebut, Ryota dan Himeko sudah mempunyai 8 keping chip yang ada di tangan mereka. Namun di sini Ryota langsung mengatakan kepada Himeko bahwa dia tidak akan membunuhnya ataupun meninggalkannya. 見捨てるか見捨てるわけないじゃないか Mendengar hal tersebut, Himeko saat ini 100% mempercayai Ryota seutuhnya. Dan adu jigong pun tidak bisa dihindari lagi. Waduh. Tak cukup sampai di situ, Himeko pun memperbolehkan Ryota untuk mencicipi serabi tutung miliknya pertama kali. Tamat ending yang sangat membagongkan. Aduh. Oh iya, sebenarnya masih banyak adegan dan drama dari pemain lain yang tidak bisa saya tampilkan. Ya, kalau mau lebih jelas silakan langsung saja tonton animenya yang berjumlah 12 episode. Untuk lanjutannya masih ada, tapi ya harus baca komik atau manganya, soalnya animenya nggak ada lagi lanjutannya. Dan untuk pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah, jadilah orang yang baik agar tidak dikirim ke pulau terpencil. Tumben bener. Tapi kalau ada cewek yang kayak Himeko, mungkin saya akan pikirkan. Blok. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like-nya kalau nggak subscribe.